بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والعرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Wat-Tariq, ya, yang artinya yang datang di malam hari. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Wat-Tariq Makkiyah wa hiya 17 ayah. Ya, dibilang Makkiyah 17 ayat. Was-sama'i wat-tariq, demi langit dan yang datang pada malam hari. Ya, was-sama'i wat-tariq asluhu kullu atin lailan wa minhun nujum litulu'iha lailan. Ya. Asli daripada kata at-tariq atau diartikan yang datang pada malam hari, ya, semua yang datang malam hari, di antaranya adalah bintang-bintang. Ya, litulu'iha karena keluarnya atau terbitnya pada malam hari. Ya, at-tariq, ya, artinya sesuatu yang mengetuk atau mengagetkan, ya. Termasuk diantaranya hadis Rasulullah SAW, ya, a'udzubika min syarri tariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairi ya rahman. Ya, aku berlindung kepadamu daripada keburukan yang datang pada malam hari dan siang hari, ya, kecuali yang datang tersebut adalah yang datang dengan kebaikan, wahai Ar-Rahman. Ya, jadi sesuatu yang datang, ya, itu dikatakan tariq. Ya, yang asal katanya dari taraqa yatruku, artinya memukul, memalu, ya, malu. Dari bahasa Arab juga mitroqah. Mitroqah artinya palu, untuk memukul, meratakan daripada besi-besi. Ayat dikatakan di sini was-sama'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq, wa ma adraka a'lamaka. Wa ma adraka mat-tariq, dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu, atau tahukah kamu apakah at-tariq tersebut? Ya, at-tariq a'lamaka, tahukah kamu. Mat-tariq mubtada wa khabar. Ya, manya mubtada, at-tariqnya khabar, fi mahallil maf'ul tsani. Ya, di tempat maf'ul yang kedua. Adra itu fi'il muta'addi ila maf'ulain. Ya, fi'il yang mengena kepada dua maf'ul. Maf'ul pertamanya ka, adroka. Ya, itu maf'ul pertamanya, dan mat-tariq ini adalah maf'ul yang kedua, ya, maf'ul tsani li adra. Wa ma ba'dal ula khabaruha. Ya, ma yang kedua, wa ma adraka mat tariq. Ma-nya ada dua, ma yang kedua adalah khabar. Ya.
wa fihi ta'zimun li sya'nit tariq. Ya, dan di dalam itu, maksudnya di dalam pertanyaan ini gitu ya, ada ta'zim, pengagungan terhadap perkaranya at-tariq tersebut. Ya, biasa daripada uslubnya Quran, caranya Quran, ya, kalamullah biasanya kan diulang. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Ya, banyak ayat-ayat disebutkan kemudian ditanya. Ya, seperti di sini wasama iwat tariq wa ma adraka mat tariq. Ya, itu adalah ta'zim li sya'nit tariq. Ya, pengagungan terhadap perkaranya tariq. Artinya ini bukan perkara biasa, bukan perkara remeh, tapi ini sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Ya, Allah bersumpah ya, demi malam dan demi tariq. Kemudian ditanya, tahu enggak kamu dengan tariq itu apa? Ya. Nah, kemudian dijawab lagi, ya, diberitahukan. Al-mufassar bima ba'dahu huwa. Ya, yang ditafsirkan atau diterangkan dengan yang setelahnya ini, yaitu an-najmut tsaqib, yaitu bintang yang bersinar tajam. Ya, at-tsaqib. An-najmut tsaqib. Najm bintang, ay at-thurayyah. Au kullu najmin. Yang dimaksud adalah Thuraya. Thuraya nama bintang ya. Ya, ada yang mengatakan Thuraya itu bintang yang paling jauh. Ya, bintang yang sangat jauh. Dan memang bintang semuanya jauh. Yang terdekat sekalipun tidak akan bisa kita capai. Ya, dikatakan kalau manusia sudah punya kendaraan atau pesawat berkecepatan cahaya, ya, itu bintang yang terdekat akan dicapai dengan waktu 100 tahun, ya, dengan kecepatan cahaya. Ya, kan yang ada sekarang pesawat itu kecepatannya lebih cepat dari suara, tapi belum bisa mencapai kecepatan cahaya. Ya. Kemudian kalau kita lihat bintang kan kecil, ya, itu karena jauh sekali, jaraknya sangat jauh sekali. Ya, padahal bintang itu berkali-kali lipatnya daripada bumi besarnya. Ya, tapi karena letaknya yang sangat jauh sekali, maka terlihat kecil bagi kita. Ya, ini bintang Thuraya. Kemudian ada yang mengatakan itu adalah Zuhal. Ya. Dikatakan di sini wan an-najmu tsaqib athuraya au kullu najmin. Ya, bintang Thuraya atau semua bintang. Ada yang dimaksud. At-tsaqib. Ya, tsaqib itu yaitu tadi ya, tsaqib itu kan membuat lubang gitu loh. Karena itu diartikan yang bersinar tajam. Ya. Tsaqaba yathqubu itu melubangi atau menembus. Karena itu dalam bahasa Arab taqbun. Taqbun itu artinya lubang. Ya, at-taqib. Tafsirannya al-mudi li taqbihid dhalam. Ya, yang yang bersinar karena melubangi daripada gelap. Bidauihi dengan cahayanya, dengan sinarnya. Jadi ibarat gelap itu ya tidak ada cahaya sama sekali, gelap, kemudian tiba-tiba ada bintang yang lewat gitu ya. Bintang yang meluncur kan jadi terang, seakan-akan dia menembus daripada kegelapan. Ya, litakbihi ad-dhalam bidauihi. Wa jawabul qasam, dan jawaban daripada sumpah. Ini kan tadi sumpah ya. Demi bulan, demi apa?
demi langit dan torik, wat torik. Ya. Kemudian apa yang dimaksud oleh Allah daripada sumpah tersebut? Apa isinya gitu ya? Ya, isinya in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Ya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Setiap orang pasti ada penjaganya, ya. Baik, kita baca tafsirnya. Bitakhfif ma bitakhfifi ma lama. Ya. Ini bacaan pengarang memang beda dengan bacaan kita. Kalau bacaan kita kan lama, ada tasdidnya, lama. Ya, kalau bacaan pengarang lama. In kullu nafsin lama, bukan lama ya. In kullu nafsin lama 'alaiha hafid. Ya, pengarang kitab beda dengan bacaan kita. Ya, kalau kita kan lama, bukan pakai tahfif tapi pakai syaddah, pakai tasdid, gitu ya. Nah, karena itu beliau mengatakan di sini bitakhfif, artinya tidak pakai tasdid, lama 'alaiha hafid. Fahiya mazidah, ya. Ma fahiya mazidah, ya. Ma-nya di sini jadi tambahan, ya. Wa in mukhaffafa minat tsaqilah. Nah, ini kalau ini tidak ada beda dengan kita ya. In, ya, itu dibilang mukhaffafah, dihilangkan tasdidnya, diringankan dari yang berat. Ya, aslinya inna, gitu ya. Inna. Nah, jadi itu kan in kullu. Ya, in itu dari inna, artinya sesungguhnya. Ya, kullu semua jiwa gitu ya, atau setiap orang. Ya. Lamma 'alaiha hafid. Baik, in mukhaffafa minat tsaqilah wa ismuha mahdhuf. Ya. Ini tuh kan ada isim, ada khobarnya gitu ya. Ini kan ya di nahwu itu ya, termasuk bab nawasih. Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dhanantu wa akhwatuha. Ya, ini pasti ada isim, ada khobar. Ya, ismuha mahdhuf. Ya, isimnya daripada daripada in yang aslinya inna, ya, isimnya mahdhuf ai innahu, gitu ya. Aslinya innahu. Ya, ditakhfif jadi in, kemudian isimnya dihilangkan juga. Ya. Walam fariqatun. Lam yang di kalimat lama, lamnya adalah pemisah. Wa bitasdidiha fa innafiyah. Ya. Jadi kalau lamanya itu ditasdidkan seperti bacaan kita, lamma 'alaiha hafid, maka innya adalah innafiyah. Ya. In nafiyah. Ya, jadi gini ya rangkaiannya, berarti ini ada dua bacaan jelas. Ya, in lamma in kullu nafsin lama 'alaiha hafid, atau in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Nah, kalau lama berarti innya itu adalah aslinya dari inna, gitu ya. Tapi kalau lamma pakai tasdid, in itu bukan dari inna, tapi in itu adalah innafiyah. Ya. Innafiyah. Kemudian lamma ini walamma bimakna illah. Ya, lammanya bimakna illah. Jadi kalau pakai bacaan pengarang, ya, in kullu nafsin lama 'alaiha hafid. Ya, sesungguhnya setiap jiwa, lamnya jadi
pemisah saja ya, ma 'alaiha hafid. Ada yang menunggu gitu ya, ada yang apa tadi? Ada yang menjaganya gitu ya, ada yang menjaganya. Kemudian kalau bacaan kita in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid ya. Eh apa ya? Innafiyah tidaklah semua jiwa kecuali ada penjaganya. Gitu ya, maknanya. Kemudian wal hafid minal malaikah. Hafid di situ penjaga ya, lamma la hafid wal hafid minal malaikah, yaitu daripada malaikat. Yahfadhu amalaha min khairin wa syarrin. Menjaga amalannya ya daripada baik dan buruknya. Ya, artinya menjaga, menulis, ya mencatat amalannya baik dan buruk dicatat oleh malaikat. Ya, oleh malaikat. Baik, ini apa namanya? Salah satu maknanya ya, malaikat yang mencatat amalan daripada baik dan buruk. Ya. Dan dalam tafsiran yang lain dimaknai ya, di situ adalah malaikat hafadzah, malaikat yang memang tugasnya menjaga manusia. Ya, setiap manusia masing-masing ada 10 malaikat. Bahkan 10 di pagi hari, 10 di malam hari, 20. Ya. Kemudian dikatakan kalau dia seorang mukmin, ya Allah akan mengutus 160 malaikat. Yang malaikat itu selalu menjaga dia. Seperti apa namanya? Ini loh, selalu apa ya, menyingkirkan penyakit-penyakit. Ya. Seperti kalau kita punya apa namanya, punya madu kan dikerumuni lalar gitu ya, itu disingkirkan. Malaikat itu seperti itu. Nah, bagaikan seperti itu. Kita ini mungkin mau diserang berbagai macam penyakit, disingkirkan oleh malaikat itu yang jumlahnya berapa tadi? 160 malaikat. Ya, diserahkan penjagaan kita kepada malaikat. Seandainya penjagaan seorang hamba itu diserahkan kepada dirinya sendiri, ya, maka tidak sesaat pun kecuali sudah disambar oleh malaikat. Disambar oleh malaikat. Disambar oleh apa? Setan. Sudah disambar oleh setan. Baik. Dalam hadis yang lain, seperti tadi ya, dikatakan manusia itu dijaga oleh 10 malaikat. Bahkan ketika tidur pun mereka itu dijaga. Ada yang jaga mulutnya supaya ketika tidur mulutnya tidak terbuka, dijaga dari apa namanya, masuknya ular ke dalam mulutnya. Ya. Kemudian sebagian menyatakan itu adalah malaikat pencatat amal. Ya. Yaitu Raqib Atid. Ya. Dan dikatakan juga Raqib Atid itu satu. Ya, ada yang menafsirkan Raqib sendiri, Atid sendiri. Raqib pencatat amal kebaikan, Atid pencatat
amal yang buruk. Ya. Kemudian ada yang mengatakan Raqib Atid itu satu nama. Jadi pencatat amal itu namanya Raqib Atid. Ya. Dua-duanya Raqib Atid namanya. Ya, karena di dalam ayat Quran itu wa yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Enggak pakai wawu. Jadi raqib atid itu satu. Ya, kalau dua kan raqibun wa atid gitulah. Ada wawunya. Berarti dua. Ya, tapi di dalam ayat kan dikatakan wa yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Berarti raqib atid itu satu. Ya, ada dua malaikat, dua-duanya bernama Raqib Atid. Yang satu nyatet kebaikan, yang satu nyatet keburukan. Baik. Jadi yang dimaksud menjaga di sini adalah menjaga catatan amal manusia, atau hafadzah yang menjaga manusia itu sendiri, bukan menjaga amalnya, jadi menjaga manusia itu sendiri. Ya, dan lebih baiknya ya dimaksudkan semuanya secara umum. Ya. Dikatakan kan tadi in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Ya, setiap jiwa itu kecuali ada penjaganya. Ya, penjaga amal dan penjaga daripada manusia itu sendiri. Ya. Baik. Ini tentang ayamul asad ya. Kita lanjutkan nanti di kesempatan berikutnya. Allahu a'lam. Dan kita gunakan kesempatan sedikit berbicara tentang Ayyamul Ashr ya. 10 Dzulhijjah. Ya, Rasulullah SAW mengatakan afdalu ayyamid dunya Ayyamul Ashr. Paling afdalnya hari-hari dunia adalah 10 hari Dzulhijjah. Ya, dan kita sudah memasukinya. Ya, ini menurut pemerintah hari ini tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, Ayyamul Ashr, 10 hari Dzulhijjah. Allah juga menjadikan sumpahnya di dalam ayat wal fajri walayalin ash, demi fajar dan demi 10 malam. 10 malam tersebut adalah 10 malam Dzulhijjah. Ya, ini paling afdolnya hari dunia. Ya, hari-hari dunia paling afdolnya adalah hari-hari ini 10 Dzulhijjah. Rasulullah SAW mengatakan paling afdolnya hari di dunia. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW mengatakan ma min ayyamin al-amalu fihinna ahabbu ilallah min ayyamil ashr. Ya, tidak ada satu hari pun amalan di dalamnya lebih dicintai Allah daripada 10 hari Dzulhijjah. Dalam hadis yang lain, ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr. Tidak ada satu hari pun amalan soleh di dalamnya lebih disukai atau dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari Dzulhijjah. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Sahabat bertanya, tidak juga jihad ya Rasulullah? Ya, karena para sahabat itu tahunya paling afdalnya amal yang dicintai Allah, disukai Allah adalah jihad. Gitu ya. Jadi
sahabat berusaha membandingkan ketika Rasulullah mengatakan tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah kecuali amalan yang dikerjakan, dilakukan di 10 hari Dzulhijjah. Ya, sehingga mereka tanya, ya Rasulullah bagaimana dengan jihad? Setahu mereka, jihad itu paling afdolnya amal. Ya, orang mati jihad artinya mati syahid. Ya, dalam peperangan mati syahid. Mati syahid itu kan tidak pakai dimandikan, tidak boleh. Orang mati syahid tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati. Ya, cuma dikafani aja, kemudian dikuburkan. Ya, tidak perlu disolati, tidak perlu dimandikan. Ya, nanti dibangkitkan di hari kiamat dengan darah-darah yang masih menetes, mengalir. Ya, warnanya warna darah, tapi nanti baunya bau fisik. Itu orang yang mati syahid dalam jihad. Ya, tidak perlu disolati. Ya, sholat itu kan artinya kita doakan mayat itu biar dapat ampunan dan lain sebagainya. Tapi orang yang mati jihad, tidak usah disolati. Ya. Sehingga sahabat membandingkan gitu. Bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan wala jihadu fisabilillah. Tidak juga jihad. Jadi masih lebih afdal amalan-amalan yang dikerjakan di 10 Dzulhijjah. Masih lebih afdal. Ya, kecuali Rasulullah melanjutkan illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'. Kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya. Ya, dirinya dan hartanya. Dia ikut jihad, ya, kemudian sama hartanya semuanya dikeluarkan, dihabiskan untuk jihad. Kemudian tidak kembali daripada itu sedikit pun. Artinya orangnya mati syahid, ya, dan hartanya juga habis untuk jihad. Habis-habisan sudah. Tidak kembali. Orangnya tidak kembali, hartanya juga tidak kembali. Habis. Ini lebih afdal daripada orang yang mengamalkan amalan-amalan di 10 Dzulhijjah. Nah, jadi ini hari-hari di mana sampai hari raya nanti ya. Kan hari raya 10 Dzulhijjah gitu ya. Jadi ini hari-hari di mana amalan kita itu dicintai oleh Allah. Allah suka, Allah cinta. Ya, kalau sudah Allah cinta, Allah suka, kira-kira tidak diterima? Tidak, pasti diterima. Yakin pasti diterima. Ya, kalau kita beramal di hari-hari lainnya, antara diterima atau tidak, kan begitu. Mudah-mudahan diterima gitu ya. Kita selalu berharap mudah-mudahan diterima. Taqabbalallah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Tapi amalan di hari-hari ini, Allah yang cinta, Allah yang suka. Ya, kalau kita kan di hari lainnya itu kita suka, senang kalau diterima oleh Allah. Ya, tapi amalan di hari-hari ini Allah yang suka, Allah yang cinta. Ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita harus mengisinya. Ya, harus diisi dengan berbagai macam ibadah. Ya, daripada sholat malam, kemudian puasa, ya, kemudian segala amalan gitu ya. Ini amalan umum. Ya, amalan apapun yang kita kerjakan di hari-hari ini pasti dicintai Allah, pasti disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang paling utama adalah hari Arafah. Ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, hari Arafah di mana saudara-saudara kita kaum muslimin itu wukuf di Arafah. Itu hari Arafah, dikatakan hari Arafah. Ya, puasa di hari Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun. Ya, Rasulullah SAW mengatakan atasibu an yukaffira dzunubas sanatain. Atau dalam riwayat lain ya'dilu asyrata alaf yaum. Ya,
Rasulullah mengatakan puasa Arafah itu sama dengan 10.000 hari puasa. Ya, di hari lainnya. Kemudian juga aku berharap puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun. Dosa setahun yang lewat dan setahun yang akan datang. Dan puasa Arafah itu menjadi puasa sunnah yang paling afdol. Ya, puasa sunnah paling afdol itu puasa hari Arafah. Ya, itu yang paling utama daripada 10 hari Dzulhijjah. Ya, hari Arafah. Ya, hari Arafah itu kan Allah Subhanahu wa taala begitu banyaknya ya melimpahkan rahmatnya, ampunannya di hari Arafah. Ya, dalam hadis dikatakan maru'iyas syaitanu yauman huwa fihi asghar wala adhar wala ahqar wala aghyad minhu fi yaumi Arafah. Ya, setan itu tidak pernah terlihat di dalam satu hari dia lebih kecil, lebih rendah, lebih hina ya daripada hari Arafah. Jadi di hari Arafah itu setan itu terlihat hina, rendah, kecil, remeh gitu ya. Wa madzaka illa lima yara min tanazzulir rahma wa tajawuzillahi ta'ala anid dzunubil idham. Ya, dan itu tiada lain karena melihat turunnya rahmat Allah dan besarnya Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Dosa-dosa yang besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa mar'a yauma badrin, kecuali hal yang sama di perang Badar. Ya. Fa innahu ra'a Jibril alaihi salam yaz'u. Ya. Dia ngelihat Jibril, malaikat Jibril di perang Arafah. Dan itu sudah lewat ya di zamannya Rasulullah SAW. Perang apa namanya? Perang Badar. Perang Badar. Ya, itu malaikat ikut perang ya. Di perang Badar, malaikat itu ikut berperang. Ya. Kan jumlah kaum muslimin cuma sedikit, dalam riwayat 313. Ya, musuhnya 1000. Ya, tidak sebanding. Tapi bantuan Allah diturunkan malaikat. Ya, itu setan ikut juga di barisan orang-orang kafir. Ya, di barisan Nabi Muhammad, kaum muslimin, dan juga para malaikat. Begitu perang berkecamuk, setan itu lari. Kelihatan malaikat Jibril. Ya, lari dia. Ya, begitu juga di hari Arafah. Setan itu terlihat hina. Ya, karena besarnya ampunan Allah, rahmatnya Allah, ampunan Allah kepada kaum muslimin. Ya, terutama yang di padang Arafah, jamaah haji kaum muslimin. Ya. Diriwayatkan dari siapa itu Abdullah bin Mubarak. Ya. Ketika dia haji, kemudian dia ikut haji. Kemudian dia karena kelelahan, ya dia tertidur. Kemudian dia seperti mimpi melihat dua sosok, ya, yang mungkin itu malaikat. Yang satu mengatakan, ya, saling bertanya keduanya. Dibilang, tahu enggak ya, berapa jamaah kaum muslimin yang haji tahun ini? Dibilang jumlah mereka 600.000. Ya. Kemudian katakan berapa yang diampuni oleh Allah dari 600.000 tersebut? Katakan 6 orang saja. Kemudian hilang mereka, kemudian dia terbangun dan dia sedih. Ya, karena cuma 6 dari 600.000. Ya. Dan dia bersedih karena mungkin aku bukan termasuk yang diampuni oleh Allah. Akhirnya dia tetap berjalan melaksanakan wukuf di Arafah. Ya, ketika wukuf di Arafah, kemudian di siang hari itu dia tertidur lagi, kemudian mimpi lagi dua sosok yang sama. Ya, kemudian mereka saling bertanya, dibilang, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka? Ya, jamaah haji yang wukuf di Arafah bilang, Allah mengampuni semuanya. Semuanya 600.000 dapat ampunan Allah.
Ya, jadi berkatnya 6 orang tadi. Ya, 1 orang bawa 100.000. Ya, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di hari Arafah, di padang Arafah. Dan termasuk dosa besar kalau seseorang ikut berwukuf di Arafah kemudian merasa bahwasanya dosanya tidak diampuni. Itu dosa besar. Ya, para ulama mengatakan seperti itu di dalam kitab-kitab bahwasanya orang yang ikut wukuf di Arafah, ya jamaah haji pasti ya. Jamaah haji ikut wukuf di Arafah, kemudian selesai wukuf merasa dosaku tidak diampuni oleh Allah. Oh, itu dosa besar. Harus yakin bahwasanya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi kita yang ada di sini ya, kita kalau di Tarim itu ada apa namanya istilahnya sa'atut ta'rif. Ya, kalau jamaah haji wukuf di Arafah, mereka punya Arafah juga. Ada di apa itu di Gunung Kheleh gitu ya. Biasanya mereka dalam keadaan berpuasa. Ya, puasa, kemudian ada seperti lapangan gitu. Ya, itu semuanya kumpul di situ. Para habaib, ulamanya, semuanya, orang-orang semuanya Tarim itu kumpul di situ. Sore hari setelah asar. Ya. Kemudian baca zikir, ada zikir Arafah itu ya, la ilaha illallah, ada anfasil basar dan seterusnya, baca salawat. Kemudian nanti ada yang memberikan ceramah, kemudian hampir maghrib, ya buka puasa di situ juga, dibagikan kurma, air, mereka buka puasa di situ, kemudian sholat di situ, kemudian bubar. Ya, ya kita paling tidak berdoa juga. Ya, jamaah haji lagi wukuf di Arafah, kita berdoa juga masing-masing di rumah. Ya, mudah-mudahan puasa Arafahnya yang pasti tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Kebetulan ini berbeda ya, pemerintah tetapkan hari ini. Ya, kalau di Mekah kemarin, ya sama juga di Yaman ya. Di Hadramut, di Tarim juga kemarin, tanggal 1-nya kemarin. Jadi nanti hari rayanya pasti berbeda. Kalau di Saudi hari Sabtu, gitu ya, 10 Dzulhijjahnya hari Sabtu, dan hari Arafahnya hari Jumat. Ya, biasanya disebut Haji Akbar ya. Kalau wukufnya hari Jumat, Haji Akbar. Ya, kita berarti kalau sesuai pemerintah ya hari Ahad, hari rayanya. Berarti hari wukufnya atau hari Arafah hari Sabtu. Tapi kalau kita puasa hari Sabtu, jamaah haji sudah tidak ada itu, tidak ada wukuf, mereka sudah sholat id itu, sholat id. Ya, jadi kalau mau puasa Arafah, ya puasa hari Jumat. Karena ini kan apa ya bertepatan dengan peristiwa wukuf gitu loh. Wukuf ini adanya cuma di Arafah saja, cuma di sana. Ya, kalau kita puasa hari Sabtu, ya puasa apa? Puasa tidak ada yang wukuf di sana. Ya, ya kalau mau puasa semuanya tidak ada masalah. Ya, mulai hari ini atau mulai kemarin juga boleh ya. Mulai kemarin, hari ini dan seterusnya sampai nanti hari raya. Ya, tapi kalau bagi anak sendiri sih ya hari Jumat, karena kan hari wukufnya itu hari Jumat gitu loh. Ya, kalau kita puasanya hari Sabtu ya tidak ada wukuf sudah. Ya. Puasa setiap hari juga tidak apa-apa, itu lebih afdol karena puasa setiap harinya dari apa ini? Dari puasa 10 Dzulhijjah ini dibilang disamakan dengan puasa 1 bulan. Itu ya, seperti 1 bulan, sehari seperti 1 bulan. Dan ibadah malamnya disamakan dengan ibadah malam Lailatul Qadar.
Ada riwayat seperti itu. Nah, jadi kalau kita puasa 1 hari seperti puasa sebulan, dan kalau kita ibadah malam di malam-malam 10 Dzulhijjah seperti ibadah malam Lailatul Qadar. Ya, baik. Mudah-mudahan kita diberikan taufik, hidayah dan inayahnya. Ya, dan apa namanya? Zikir paling afdal, zikir la ilaha illallah, tahlil. Ya, mungkin tempatnya Guru Ahmad ini hari Ahad ini ada apa? Zikrul fida. Ya, itu paling afdalnya zikir. Ya, dalam riwayat hadis dikatakan paling afdalnya zikir di ayyamul asyr adalah la ilaha illallah. Gitu ya, paling afdalnya zikir. Nah, di 10 hari Dzulhijjah. Ya, dan itu tartibnya apa? Habaib tarim itu zikir apa? 10 hari itu la ilaha illallah yang dibaca. La ilaha illallah, ada bacaan la ilaha illallah itu ya. Ya, mudah-mudahan kita diberikan taufik, hidayah, diberikan umur yang panjang dalam kesehatan, ya, bisa sampai kepada bulan Dzulhijjah, hari raya, ya, dan kita bisa mengisi hari-hari ini dengan berbagai macam ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza minna wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.